Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami selalu memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami selalu memujimu dengan kalimat yang mulia Alhamdulillah, karena engkau telah menggantungkan segala nikmat yang kau berikan kepada kami dengan kalimat itu. Kami memujimu ya Allah dengan kalimat Alhamdulillah, karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Tidak ada sekutu bagimu. Engkau zat yang berdiri sendiri, zat yang maha hidup, dan yang zat mampu mengerjakan apapun dia inginkan. Kami pun membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana engkau telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatmu. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk malam ini ke pasal ke-14, masalah wasilah. Wasilah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah wasilah itu berarti sebuah tempat di surga yang tertinggi, tidak bisa didapatkan kecuali oleh nabi-nabi saja, bahkan hanya akan didapatkan oleh satu orang nabi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau kalian mendengarkan muadzin mengucapkan azan, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Jadi kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar, seterusnya. Kemudian pada saat tiba hayya al salah dan hayya al falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Lalu mintalah, lalu bacalah salawat untukku dan mintalah wasilah untukku. Jadi kita membaca salawat setelah dengarkan azan, salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat terakhir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, seterusnya. Kita baca ini, kemudian kita meminta al-wasilah untuk Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu doa yang kita baca habis azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahbudan alladhi wa'adtah. Ada kalimat al-wasilah di situ. Kata para ulama, al-wasilah adalah a'la manzilatil jannah, tempat yang tertinggi di surga nanti. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sesungguhnya al-wasilah adalah tempat tertinggi di surga dan tidak layak kecuali hanya satu orang saja, dan aku berharap akulah penghuni al-wasilah itu. Siapa yang meminta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolongan Nabi SAW di hari kiamat. Ini makna yang pertama dari al-wasilah. Jadi nanti di surga itu ada miliaran, bahkan banyak sekali istana-istana. Puncaknya itu adalah namanya al-wasilah, tapi ini diperebutkan antara nabi-nabi. Dan Nabi Muhammad SAW berharap beliaulah pemilik istana itu. Siapa yang meminta syafaat, siapa yang meminta wasilah untuk Nabi SAW dapat syafaatnya, pertolongannya hari kiamat. Makna yang kedua, dan ini yang kita fokus bahas malam ini, al-wasilah adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu di sini yang dimaksud adalah jalan-jalan yang masyru', yang diperintahkan. Karena ada juga jalan-jalan yang dibentuk oleh sebagian orang mengatasnamakan pendekatan diri kepada Allah, tapi bukan wasilah. Karena wasilah ini definisinya adalah jalan yang dititih oleh seseorang guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dimasyru'kan. Masyru' ini maksudnya diperintahkan. Salat, puasa, haji, ibadah-ibadah umumnya yang sudah ada perintahnya. Tapi kalau ada orang mengatakan saya mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang dia lakukan adalah tidak pernah diperintahkan oleh Allah, ini tidak masuk dalam wasilah. Jadi wasilah justru yang ditekankan. Seorang muslim dan muslimah harus selalu berwasilah.
mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan langkah awalnya adalah menuntut ilmu syar'i sehingga dia tahu mana yang Tuhannya mau, mana yang dia tidak mau, mana yang dia perintahkan, mana yang dia larang, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang makruh. Dia tahu mana hal-hal yang menyebabkan ibadahnya diterima. Dia tahu juga amal-amal apa, perbuatan apa yang membuat ibadahnya nggak diterima, yang membatalkan. Sholat misalnya, wudu yang benar, menghadap kiblat, tutup aurat, gerakan dan bacaannya benar, masuk waktu sholat, ada syarat-syaratnya. Dan dia menghindari semua yang bisa membuat ibadahnya nggak diterima. Batal wudu, najis, ya, makan misalnya sambil sholat, dan seterusnya. Maka itu berarti dia memahaminya, dan itu termasuk wasilah. Itu termasuk wasilah. Memahami apa yang harus dia tempuh untuk mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tangga pertamanya adalah ilmu. Setelah ilmu, maka masuk ke tangga kedua, amal. Praktekin ilmu itu. Jadi ini tidak bisa dilepas satu sama yang lain. Syekh Abu Bakar rahimahullah menjelaskan kepada kita pasal ke-14 wasilah. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai amal saleh. Allah menciptakan amal baik dan amal buruk. Allah ciptakan semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita mengerjakan apa yang baik saja. Yang buruk disuruh jauhi. Dan Allah hubungkan perbuatan yang baik itu dengan janji-janji. Pahala lah, pengampunan lah, surga lah, rahmat lah, derajat yang tinggi lah, seterusnya. Dan Allah hubungkan apa yang dia larang, zina, riba, mencuri, ghibah, fitnah, semuanya. Durhaka dengan orang tua, diikuti dengan ancaman, dan nanti puncaknya adalah masuk neraka. Dan sudah dirincikan semuanya. Dan kata beliau, seorang muslim beriman, dia tahu, karena dia punya ilmu, dia belajar bahwasanya Allah Azza wa Jal mencintai amal saleh dan perbuatan yang terbaik. Amal soleh sebuah poin. Tapi kalau amal soleh dicari yang terbaiknya, itu poin yang lain. Namanya afdaliyah. Jadi Bapak Ibu, kita ini dianjurkan jangan stuck di satu kelas. Kita kalau sekolah dulu kita tahu, dari kelas 1 SD berusaha naik kelas 2, berusaha naik kelas 3, berusaha terus sampai jenjangnya luar biasa gitu. S2, S3, sampai sudah selesai, kasih lagi karya tulisan ilmiah, jadi profesor. Kita kejar tahapan. Orang yang mengejar jenjang ini, dia dapat. Tapi ada orang nggak stuck di situ, dia nggak mau. SD nggak selesai, nggak mau sekolah sama sekali, akhirnya semua jenjang yang semestinya diambil prestasi ditinggalkan sama dia. Ingat, di dalam Islam kita disuruh untuk mengejar yang terbaik dengan istilah afdaliyah. Afdal. Jadi jangan Bapak Ibu dengar istilah afdal ini seakan-akan cuma opsi pilihan. Bukan. Itu target. Kalau afdalnya kita sholat di awal waktu, maka itu target. Bukan opsi. Bukan pilihan itu. Kalau afdalnya pada saat saya punya 10.000 dengan 1.000 saya mengeluarkan 10.000, maka afdalnya yang dikejar. Dan harus ada upaya untuk itu. Kalau enggak kita stuck di satu tempat. Saya berikan contoh pada pertemuan kita yang lalu. Kalau ada 2 orang pegawai masuk di satu perusahaan, 2 orang ini sama-sama jadi staf biasa, pegawai biasa. Yang satu punya target, yang satu enggak punya target. Begitu dia masuk jadi pegawai, gajinya 2 juta, jam kerjanya sudah jelas, udah ada pakai baju seragam, udah deh cukup di sini. Ini si A misalnya. Si B berbeda. Si B begitu masuk jadi staf biasa, yang paling pertama, hari pertama dia petakan tuh perusahaan. Jenjang karir di perusahaan ini apa saja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fasilitasnya apa saja itu? Oh ternyata di sini ada gajinya sekian, ada fasilitas ini. Oh ternyata di sini gajinya sekian, ada fasilitas ini. Terus target tertingginya misalnya dirutnya. Dia jadikan sebagai targetnya. Kita temukan 2 pegawai ini 10 tahun kemudian, yang A tetap pada tempatnya,
Yang B berhasil jadi direktur. Karena dia punya target. Kalau kita lagi kuliah di kampus, nilai tertinggi adalah 10, nilai terendah adalah 6, di bawah 6 tidak lulus. Kalau ada orang targetnya 10, maka dia bisa dapat nilai 10 atau minimal 8 atau 9. Karena target dia yang tertinggi. Kalau ada orang targetnya cuma lulus saja 6, bisa 6 atau bisa di bawahnya. Ini sebuah poin, kaidah hidup dalam Islam. Kita disuruh berprestasi. Tapi prestasinya sesuai apa yang Allah tuntun. Kita boleh mengejar rezeki yang terbaik, boleh pakai baju mewah, baju bagus, mahal, boleh pakai mobil bagus, boleh punya rumah yang luas, boleh punya harta yang banyak. Tetapi di sini dengan jalan yang Allah perintahkan. Nggak boleh dengan jalan yang lain. Ada istilah halal dan haram. Nggak bisa menipu orang, nggak bisa buat nota palsu, nggak bisa riba, nggak boleh zalim, produknya harus jelas, dan banyak perintah agama dalam ekonomi syariat. Nanti akan ada bahasan kita sendiri masalah ekonomi Islam, tapi itu nanti ada bahasannya. Yang jelas kita bicara wasilah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya boleh dan benar kalau mengikuti apa yang diperintahkan, masyru', dimasyru'kan. Kata beliau, saya ulangi paragrafnya, perhatikan. Seorang muslim beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai amal saleh. Berarti Allah suka tuh kalau kita berbuat semua ketaatan. Dan perbuatan amal saleh itu yang terbaik. Kejar yang lebih baik lagi. Jangan stuck di situ. Kalau kita biasanya malam hanya sholat 2 rakaat, mulai nanti malam berkembang jadi 4. Minggu depan 6, minggu depannya 8. Kalau tadinya kita cuma baca kalau sudah berkembang bagus sampai tahap itu, kita biasanya baca cuma surah-surah pendek di juz 30. Mulai tahun 6 bulan akan datang target, saya harus bisa membaca 1 juz dalam sholat malam saya. Apalagi sholat sunnah boleh pegang Quran. Nggak ada ruginya. Fatwa ulama sudah boleh. Karena dia sholat sunnah, pegang Quran sambil baca. Dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Target lagi, 1 juz sudah, 2 juz. 3 juz, seterusnya. Jadi kita jangan stuck di situ. Kata para ulama, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dan sempurnalah seseorang kalau esoknya lebih baik daripada hari ini. Memang harus begitu. Jangan stuck, terutama wasilahnya, jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi, ingat hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, siapa yang menggantungkan nasibnya, jalannya, tujuan hidupnya kepada saya, kata Allah SWT, saya akan mudahkan seluruh jalur, apapun yang dia tempuh, asal di jalan saya. Rezekinya, kebutuhannya, keluarganya, anaknya, semuanya jadi baik. Dan siapa yang menggantungkan dirinya, nasibnya, kebutuhannya kepada makhluk, saya akan biarkan dia terbengkalai dengan makhluk-makhluk itu. Sekali utang dikasih, 2 kali, 3 kali, diusir sama orang. Allah Azza wa Jalla terbalik. Kita sudah buat dosa bergunung-gunung masih bisa diampuni, masih dimaafkan. Jangankan minta rezeki, minta anugerah. Dosa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun, dengan taubat nasuha bersih. Apalagi kalau minta nikmat. Kata ulama, kalau orang berpikir dengan akar cerdas, kemahaadilannya dan kemahamurahannya Allah Azza wa Jalla, dia pasti tidak akan pernah berhenti mau minta apa yang Allah janjikan. Karena Allah itu lebih mulia dari apa yang dia bayangkan. Dosa saja diampuni, apalagi kalau cuma minta nikmat. Sementara dosa itu lebih berat. Memaafkan orang yang salah dengan membantu orang yang minta tolong, yang lebih ringan yang mana? Membantu. Memaafkan itu berat. Orang buat salah sama kita 10 tahun, 20 tahun. Dengan ada orang datang kita nggak kenal minta, fakir miskin. Lebih mudah kita kasih daripada kita memaafkan orang yang sudah buat salah. Jadi kata para ulama, Allah Azza wa Jalla punya sifat yang maha sempurna, maha mulia. Dia bisa memaafkan dosa yang bertahun-tahun. Asal mau taubat, tersungkur, sujud, nangis sama dia, dibersihin. Ini satu poin. Apalagi kalau minta anugerahnya gampang itu. Tinggal minta. Cuma fahami ada prosesnya. Kata-kata proses garis bawah ini. Saya pernah kasih contoh dan saya akan contoh kembali. Saya ulangin lagi. Kita kalau lapar, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa tiba-tiba lapar kita hilang? Tidak. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian?
Kita akan dapat makanan, sudah dapat makanan pun tidak hilang lapar itu. Dikunyah dulu, setelah dikunyah masuk ke perut, diproses dulu oleh usus, baru laparnya hilang. Capek, ya Allah saya capek. Allah SWT buat kita ngantuk, tidur, setelah istirahat berapa jam baru capeknya hilang. Begitu juga kita tarik kalau kita lagi sakit. Kalau kita lagi sakit, maka fahamilah, ya Allah sembuhin saya. Allah mudahin kita konsultasi seorang dokter, cocok dokternya, resepnya cocok, dosisnya seminggu. Sabar tuh, nikmatin prosesnya. Seminggu sembuh insya Allah. Jadi ada proses. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang yang berada di jalannya. Artinya bergantung pada Tuhannya, berwasilah pada Tuhannya itu sangat luar biasa manfaatnya. Ingat juga, kita kalau berada di jalan Allah, kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Saudaraku, efek daripada perbuatan amal soleh itu besar. Bersedekah 1 juta, Allah nggak balas 1 juta ke kita, datangnya 100 juta. Kita memberi makan orang 1 bungkus, Allah nggak balas dengan 1 bungkus makanan. Allah balas dengan, dari kita berikan makanan itu perhatikan 1 bulan ke depan. Berapa banyak jenis makanan yang datang kepada kita sebagai ganti itu. Kita memberi satu orang 1 baju, itu Allah ganti dengan sekian lembar baju. Kita sholat 2 rakaat saja pada Allah ikhlas, Allah bisa memberikan balasnya 1 bulan sehat. Bukankah begitu hadis tentang sholat duha? Dalam tubuh manusia ada 360 sendi, gitu kan? Setiap hari dia harus bersedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Atas sendi-sendi yang masih bisa berfungsi ini, 1 sendi kalau kita nilai 1 juta berarti ada 360 sendi, 360 juta per hari. Dia harus sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan kata Nabi SAW apa? 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. 2 rakaat gantiin sedekah 360 juta. Perhatikan, ibadah sedikit efek balasannya luar biasa. Hadis riwayat Muslim, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, 1 hari saja, Allah jauhkan dia dengan puasa itu 70 tahun dari neraka. Perhatikan, 1 hari puasa, efek balasannya luar biasa, gitu kan? Jadi kaidah memancing dengan jail kecil itu hanya bisa menangkap ikan kecil. Dalam agama dengan Allah nggak berlaku tuh. Biar kita cuman pakai tangan, kita bisa memegang ikan paus kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, pelanggaran kepada Allah akan mendatangkan efek jera yang besar. Renungi selalu kata-kata itu Bapak Ibu sekalian, sehingga jangan jerumuskan diri Anda pada yang haram. Nggak ada manfaatnya. Hidup tidak tenang, terganggu, rumah tangga kacau. Kita juga makan nggak enak makan, selalu dikejar, banyak masalah pokoknya. Banyak masalah. Mencuri 1 juta, efek jerahnya bukan hilang uang kita 1 juta, tidak. Kita akan kehilangan 100 juta. Minum segelas racun, itu ibaratnya dosa. Obatnya bisa diobati racun dengan susu. Tapi apakah segelas racun cukup dengan segelas susu? Gak bisa. Harus 1000 gelas mungkin baru bisa racunnya hilang. Bahayanya tuh. Jadi harus hati-hati. Kata beliau, dia Allah mencintai hamba-hambanya yang saleh. Istiqomah di dalamnya. Saleh itu mengerjakan perintah, wajib atau sunnah, meninggalkan larangan, haram atau makruh. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pergaulannya, pendapatnya halal. Selesai. Nggak halal tinggalin. Allah sudah tentuin, untuk apa kita repot-repot. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang. Saya selalu tenang. Gitu kan? Karena saya tahu rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Dan saya selalu senang. Saya juga selalu tenang karena ajal saya sudah ditentukan. Tidak akan pernah maju sesaat, tidak akan bertambah sesaat. Sudah selesai. 65 mati. Mau sakit, mau sehat, mau kaya, mau miskin, mati pada saat itu. Saya selalu tenang. Jadi di sini kita bisa paham. Dan dia juga mengatakan saya selalu tenang dan senang. Karena amal yang saya lakukan, hanya saya akan menikmatinya. Amal orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Maka saya akan sibukkan diri saya dengan amal tersebut. Lalu dikatakan, dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengajak hamba-hambanya untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepadanya. Allah SWT selalu manggil kita.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Berlomba-lomba kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejar surga, kejar amal-amal soleh cepat sebelum meninggal. Yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ini semua yang saya janjikan kata Allah, pahala yang besar, pengampunan, naungan di hari kiamat di bawah naungannya Allah, di mahsyar lagi panas, selamat dari api neraka, masuk surga dengan beragam fasilitasnya. Itu karena itu wajar kalian saling berlomba. Seperti contoh substansial ibadah kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang tersembunyi di azan dan saf pertama, lalu mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka bersaing, mereka berlomba, maka mereka pasti akan melakukannya. Suruh bersaing. Akrab dan tawassul, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akrab dengan kitabnya, akrab dengan sholatnya, akrab dengan ibadah-ibadah kepada Allah, berarti akrab dengan Allah. Dan bertawassul, tawassul artinya menjadikan sesuatu yang dibolehkan dalam agama untuk dijadikan perantara dengan Allah. Seperti misalnya orang tua kita yang masih hidup, kita mengatakan ayah ibu doain saya selama mereka hidup, boleh saja. Orang saleh kita datangin dan kita mengatakan tolong doain saya, boleh saja. Beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah doain saya, ya Rasulullah doain orang tua saya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ibunya selalu mencaci maki Islam, mencaci maki Abu Hurairah, mencaci maki Nabi SAW, sampai Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah doain ibu saya, dia selalu begini dan begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Allah berikanlah hidayah ibunya Abu Hurairah. Allah ijabah. Abu Hurairah bilang, saya pulang ke rumah, pas saya mau buka pintu, ibunya bilang, wahai Abu Hurairah, jangan kau buka pintu sampai saya syahadat. Syahadat masuk Islam. Berarti boleh kita datang kepada orang soleh minta didoakan. Tetapi kasusnya adalah kalau masih hidup. Kalau sudah mati, bolehkah? Ini nggak boleh. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah mencontohkan, tidak usah para sahabat, kita mulai dari Nabi SAW. Nabi SAW bisa menunjukkan kepada umatnya kuburan para nabi-nabi. Bisa. Kuburan Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi-Nabi semua kan banyak. Bisa Nabi SAW mengatakan itu kuburannya, itu kuburannya, itu kuburannya, mintalah ke kuburan-kuburan itu. Tapi pernahkah begitu terjadi? Pernahkah Nabi menarik umatnya datangin kuburan nabi-nabi lain karena itu orang soleh kita minta-minta yuk di sana? Tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat mendatangi Gua Hira. Gua Hira tempat terima wahyu. Semenjak Nabi SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, semenjak malam itu beliau turun dari Gua Hira. Dari semenjak itu sampai belum meninggal dunia, termasuk waktu beliau turun dari situ kan terima wahyu masih ada 13 tahun waktu di Mekah. Kemudian beliau 10 tahun masuk di Madinah. 23 tahun setelah terima wahyu, tidak pernah satu kali pun Nabi SAW kembali ke Gua Hira, naik sholat lagi di sana atau suruh sahabat-sahabat untuk ke sana, nggak pernah. Nggak pernah. Berarti kita kan tahu nih, benda-benda mati seperti ini tidak ada urusannya kecuali memang ada perintahnya lain. Itu. Kita tawaf di Ka'bah. Ka'bah batu, rumah. Benda mati, tapi karena Nabi SAW contohkan, dalam syariat diperintahkan kita kerjakan. Bukan karena Ka'bahnya, karena perintahnya. Hajar Aswad, batu, perintahnya cium. Jadi ibadah kalau kita niat karena itu perintah Allah. Bukan karena Hajar Aswadnya, bukan karena wanginya, bukan karena nempel di Ka'bahnya. Tapi justru karena perintahnya. Makanya Umar bin Khattab berdiri depan Hajar Aswad sambil berkata waktu musim haji dengan suara keras, wahai Hajar Aswad, saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW mencium kau, saya tidak akan mencium kau. Lain. Jadi kita harus paham bagaimana meletakkan sesuatu. Yang dibolehkan dalam syariat kita lakukan, yang tidak boleh maka tidak boleh. Karena itu kata beliau, seorang muslim bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bertawassul, meniti jalan untuk sampai kepada Allah SWT, kepada Allah dengan berbagai amal saleh dan perkataan-perkataan yang baik.
maksudnya sudah diperintahkan dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ia memohon kepada Allah dan bertawassul kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya yang sempurna atau Asma'ul Husna dan sifat-sifat kesempurnaannya. Juga bertawassul dengan imannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, serta dengan kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada Rasulnya, kecintaannya kepada orang-orang soleh dan segenap kaum muslimin. Dan ini sudah saya kasih contoh tadi. Pada saat misalnya ini kita dipilah kalau satu persatu masalah bertawassul ini, maka ulama membagi ada tawassul yang mahmudah dan ada mazmumah. Mahmudah artinya terpuji, dibolehkan. Ya, gitu. Tadi saya bilang orang masih hidup kita datangin, kita minta. Kemudian juga tadi di sini diberikan contoh oleh beliau menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Razzaq, wahai Zat yang pemberi rezeki, urzuqni, berikan saya rezeki. Wahai Zat yang mengizinkan saya mengucapkan kata-kata dari lisan saya, yang memudahkan saya untuk sujud di malam hari ini, mengangkat tangan saya, yang mengizinkan oksigen nafas masuk sehingga saya masih bisa hidup, yang memudahkan agar jantung saya berdenyut, berdetak, yang memudahkan saya untuk menyadari kesalahan-kesalahan saya dan memiliki hajat sehingga saya harus menyampaikannya. Jadi kita sampaikan. Mudahkanlah urusan saya setelah muji-muji Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nama-namanya. Juga di sini bertawassul dengan imannya kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Artinya dia yakin apa yang Allah bilang, apa yang Rasulullah SAW sampaikan benar. Nah dia bisa berpegang pada itu. Maksudnya dia bertawassul dengan itu dia masuk surga nanti. Itu memang benar, dengan iman kita menjadikannya perantara agar kita bisa masuk ke dalam surga. Kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mempraktekkan ya perintah-perintah agamanya. Semoga Allah berikan hidayah. Sebagian orang mengatasnamakan cinta Rasulullah, tapi dia sendiri jauh dari sunnah Nabi SAW. Saya sampaikan dalam pertemuan ini, risalah saya sederhana untuk para habaib, turunan Nabi SAW. Kita semua ini kaum muslimin disuruh untuk mencintai mereka, mencintai turunan Nabi SAW. Kita disuruh membaca salawat pada saat sholat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kita bacakan salawat untuk Nabi dan keluarganya. Kita mencintai Nabi SAW dan keluarganya. Mestinya para orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi SAW ini, mereka berada di saf pertama untuk membela sunnah kakeknya Nabi SAW. Tapi sayangnya kita temukan sebagian mereka, tidak semua, justru berada di belakang dari sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang mempertahankan, ini Rasulullah kerjakan, ini Rasulullah tidak kerjakan, ini kita perjuangkan, ini kita jauhi. Enggak, malah dia yang datang menyuruh orang untuk melanggar apa yang dipertahankan oleh kaum muslimin. Mestinya orang-orang yang mengaku turunan Nabi SAW di saf pertama, kita ini semua dukung dari belakang, gitu kan. Mestinya mereka lah yang mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita temukan malah istilah ini itu jauh daripada apa yang dikenal dengan mempertahankan sunnah Nabi SAW. Justru hal-hal yang dibuat-buat, justru hal-hal yang akhirnya memotivasi umat seakan-akan tidak harus murni mengikuti Nabi SAW. Sampai saya dengar sendiri ada statement, nggak apa-apa biar Nabi nggak perintahkan, yang penting baik. Nah, subhanallah. Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus untuk menjadi contoh, menyempurnakan agama Allah? Kalau seakan-akan kita berani mengatakan, maaf ya Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Karena buktinya, ya, saya bisa kerjakan ini yang Anda tidak ajarkan. Kalau Rasulullah SAW masih hidup sudah langsung dimarahin tuh, gitu kan? Gimana bisa? Saya utusan Allah, kamu siapa? Gitu. Mestinya ikut, gitu kan? Jadi kita harus kembali, kita bisa bertawassul dengan mengikuti Nabi SAW, meniti jalan dengan apa yang beliau contohkan. Pokoknya di mana kakinya diletakkan, di mana lisannya mengucapkan kalimat, ya, di mana tangannya memberikan isyarat tempat tertentu, di situ kita berada. Jadi memang betul-betul menciplak Nabi SAW. Kecintaannya kepada orang-orang soleh, semua orang yang sudah ikut perintah Allah dan Rasulnya kita cintai. Ini juga boleh bertawassul dengan ini, kita ikutin, berteman dengan orang-orang soleh sehingga hidup kita mirip dengan mereka, dan segenap kaum muslimin secara global juga dicintai olehnya.
Ia bertakarrub kepada Allah dengan melakukan sholat fardu, mendekatkan diri dengan Allah dengan mengerjakan sholat fardu, zakat, puasa, ibadah haji, dan amalan-amalan sunnah. Ia juga bertakarrub atau mendekatkan diri dengan Allah dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan menjauhi segala larangan. Jadi kepatuhan kepada Allah itu berisi dua ya, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu dua. Jadi masih belum sempurna kedekatan diri seseorang kepada Allah kalau dia masih melakukan perintah tapi masih melanggar juga yang diharamkan, gitu kan? Ada orang kerjain pekerjaan di perusahaan bagus, tapi peraturan perusahaan dilanggar semua, tetap dipecat. Nggak bisa. Dia akan sempurna menjadi pegawai yang baik kalau dia kerjakan semua tugasnya, juga apa yang dilarang oleh perusahaan, tidak boleh telat, tidak boleh pakai baju ini, tidak boleh begini dan begitu, tidak boleh transaksi di perusahaan yang sama dan maka dia otomatis akan diterima menjadi pegawai yang baik. Ia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan jah siapapun. Jah ini artinya kedudukan orang. Dia tidak mengatakan, ya Allah karena orang ini, gitu kan, maka aku mohon padamu. Itu nggak digunakan dalam agama Islam. Langsung. Para sahabat kalau sepatunya sendalnya putus, ya Allah sendal saya putus, gantikanlah. Kalimat sederhana, tapi perhatikan bobotnya. Dia tahu Allah melihatnya, Allah mendengar, Allah mengetahui, dan Allah yang memberikan dia rezeki. Memang Allah nggak akan lemparin sendal dari langit, tapi Allah berikan, menggerakkan makhluknya untuk menjawab panggilannya. Tiba-tiba punya duit bisa beli sendal, ada yang lihat dia bisa dikasih sendal. Bergantung kepada Allah hal yang luar biasa. Dia tidak berdoa kepada Allah dengan kedudukan jah siapapun. Tidak perlu perantara orang-orang yang akhirnya dia tidak percaya diri karena ini, karena itu. Dari makhluk ini, dan tidak pula dengan amal ibadah semua seorang manusia, bukan karena ibadah. Misal ada orang ayahnya dulu alim sekali, lalu dia mengatakan, ayah saya ya Allah, karena ayah saya maka masukkanlah saya ke surga, padahal dia ahli maksiat. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada, walakinnal fata man yaqulu ha ana. Bukanlah seseorang anak muda yang baik, cerdas, yang mengatakan dulu ayah saya begini dan begitu. Itu ayahnya, nggak ada urusan sama kamu, gitu kan. Tapi seorang yang baik, yang cerdas adalah yang mengatakan inilah saya, ini amal saya, dia kerjakan. Lalu dikatakan sebab kedudukan, seseorang yang mempunyai kedudukan itu bukan hasil usaha dirinya. Demikian pula amal seseorang itu bukan amalnya. Maka dari itu seorang muslim tidak boleh memohon kepada Allah dengan amal orang lain dan menjadikannya sebagai wasilah atau perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada manusia untuk bertakarrub kepadanya dengan selain ibadah mereka sendiri. Jadi apa yang disuruh perintahkan secara individu kerjakan. Itu yang paling baik untuk mendekatkan diri dengan Allah. Dan kesucian ruh mereka itu hanya didapat dengan iman dan amal saleh diri sendiri. Iman yang demikian itu berdasarkan dengan dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi seperti biasa ada penjelasan tentang dalil secara wahyu dan akal. Dalil wahyu yang pertama, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut seperti firman-Nya dalam surah Fatir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkan atau dilaporkan. Semua perkataan baik, semua amal soleh diterima sama Allah. Semua amal buruk tidak naik sampai ke atas di tempatnya dan langsung dicatat sebagai pelanggaran. Jadi dengan amal-amal soleh, perkataan baik, perbuatan baik, maka kita secara otomatis diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mu'minun ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai rasul-rasul, Allah perintahkan utusannya, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh yang saya perintahkan. Surah Al-Anbiya ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin, dan kami masukkan Nabi di sini Nuh ke dalam rahmat kami karena sungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang mengikuti amal saleh
maka Allah akan mudahkan rahmat untuknya. Waktunya jam berapa lagi? Berapa menit lagi? Lewat 9. Kemudian Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ada kata-kata al-wasilah di sini, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, patuhlah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya sesuai yang telah Allah perintahkan. Selalu sibukkan diri dengan perintahnya. Firman-Nya juga yang lain dalam surah Isra ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayat. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi kalau ada orang minta tolong kepada orang lain, sebenarnya orang lain itu sendiri sedang minta juga kepada Allah. Kenapa dia harus minta kepada orang itu? Kemudian selanjutnya disebutkan juga dalam surah Al-Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Salah satu cara yang terbaik meniti wasilah itu adalah mengikuti semua yang Nabi SAW contohkan. Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, mau mengenal Tuhan kalian, mau bertemu nanti di akhirat, mau mendapatkan apa yang dijanjikan surga dan segala apa yang dijanjikan kepada orang yang beriman, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian juga doa yang kita baca itu juga adalah hal yang luar biasa, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 83. Dalil setelahnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang sudah masyhur Allah ajarkan dalam Al-Quran, dinukil kepada kita semua dari orang-orang beriman sebelum kita, surah Al-Imran ayat 193. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan pengajian kah, ceramah kah, apalah ya yang kita dapatkan seruan, kami dengarkan tuh yang menyeru kepada iman untuk tunduk, mengetahui hukum-hukummu, meninggalkan laranganmu, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman, kami mulai mengikuti pengajian itu, kami mulai praktekkan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Maka ya Rabb kami, ampunilah bagi kami kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan dulu, hapuslah dari kami kesalahan-kesalahan tersebut, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang patuh dan berbakti kepadamu. Ayat yang selanjutnya dan kita tutup dengan ini, surah Al-Imran ayat 180, di mana Allah ada dua ayat ya. Dikatakan surah Al-A'raf ayat 180 ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita juga berwasilah dengan memanggil-manggil namanya. Manggil-manggil namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Tapi diikuti sunnah Nabi, diikuti setelah nama itu dengan doa. Karena Allah mengatakan tadi, Al-Imran 180, Al-A'raf 180, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah lah asmaul husna, dan nama-nama yang mulia, tidak ada kekurangan dan salah di situ. Dan maka mohonlah dengannya. Minta kepada Allah, berdoa dengan menyebut nama-nama itu, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut-nyebut namanya. Kalau ada orang nyambung-nyambung antara nama Allah dengan nama makhluk, tinggalkan aja, nggak usah ikut-ikutan. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu. Dan ayat terakhir di poin pertama, seperti biasa insya Allah nanti habis sholat ba'diyah kita lanjutkan sedikit, baru kemudian kita buka pertanyaan insya Allah. Yang terakhir adalah surah Al-Alaq ya. Ayat 19, Allah Subhanahu wa taala salah satu yang kita disuruh menjadikan wasilah, peniti jalan mendekatkan diri dengan Dia, memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, dan selalulah sujud dan dekatkan diri kepada Rabbmu. Di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ya, pada saat dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan Anda di surga.
Kata Nabi SAW, kau punya permintaan yang lain enggak? Dia bilang, ya Rasulullah hanya itu. Saya hanya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW diulangi, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, ya Rasulullah itu saja. 3 kali, apa kau punya permintaan yang lain? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hanya itu. Saya bersama anda di surga. Artinya kalau Nabi di mana, saya juga di situ. Gitu. Surga tertinggi saya di situ. Kata Nabi SAW, engkau akan bisa mendapatkannya, tapi tolonglah aku dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Memperbanyak sujud. Nanti akan saya sebutkan insya Allah kisah salah satu tabi'in yang sangat luar biasa terkenal dengan sifat sujudnya atau mendapatkan julukan dengan sajjad karena rutin sujud sampai dahinya hitam dan setiap apa yang dia minta kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak Ibu sekalian kita sudah membaca dalil-dalil dari Al-Quran tentang perintah Allah berwasilah kepadanya, meniti jalan menuju ke jalannya atau menuju kepada Allah SWT dengan hal-hal yang diperintahkan. Poin kedua dari dalil-dalil nakli secara akal, secara wahyu yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar adalah berita dari Rasulullah SAW tentang wasilah. Di antaranya adalah kita dianjurkan agar selalu memberikan yang terbaik kepada Allah. Dalam sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, bersih, suci, sempurna, dan tidak akan menerima kecuali yang begitu juga. Kecuali yang begitu juga. Jadi jangan asal jadi beribadah kepada Allah, tapi targetnya dari takbir sampai salam semuanya harus saya dapatkan pahalanya. Maka kalaupun kita sempat mengkhayal sejenak, itu paling hanya sedikit sekali persentasenya. Beda dengan orang kalau dari awal memang tidak niat, tidak punya target untuk itu. Taulah dan sadarilah bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang tayyib, yang baik saja. Karena dia juga baik, tidak terima kecuali yang sempurna. Maka dia juga memberikan balasan yang sempurna. Kalau memberikan sedekah yang terbaik, membantu yang terbaik, semua. Dalam sebuah hadis Abu Daud juga disebutkan, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yudkhinahu. Allah cinta, Allah suka seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan maka dia menguasainya maksimal di situ, nikmatin betul-betul. Lagi sholat ya sholat, lagi puasa ya puasa, pokoknya maksimal dalam ibadah itu. Jangan pindah kecuali sudah maksimal di situ. Juga kata Nabi SAW, di antara wasilah yang sangat luar biasa kepada Allah adalah, ini tadi hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad. Kalau sekarang hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddah. Selalulah dekat dengan Allah di waktu lapang. Di waktu kamu lagi ada rezeki, lagi sehat, lagi semuanya Masya Allah, enak. Pada saat itu puncakkan ibadah kepada Allah, maka pasti dia akan mengenalimu, memenuhi kekurangan dan kebutuhanmu pada saat kamu sedang sempit. Jadi bukan kita beribadah rajin berdoa pada saat musibah datang, tapi setiap saat, terutama dalam keadaan justru nikmat. Biasa kita subhanallah kalau lagi tidak ada cobaan tidak berdoa sama Allah. Ada manusia begitu. Ada orang subhanallah sangat peka, hati-hati. Dia nggak mau kecuali memang dia ibadah kepada Allah, ya, dan terbaik. Mau ada musibah atau enggak, pekah dia. Ada orang enggak, memang kalau lagi santai, lagi enak, males. Kalau lagi ada masalah di masjid, rajin sholat. Begitu mulai Allah angkat masalahnya, depan TV duduk, sholatnya mulai terlambat, terbengkalai lagi, kembali lagi maksiat kepada Allah. Ini nggak benar. Makanya kata Nabi SAW, kalau kau mau dalam keadaan kau sedang ada cobaan dan dapat jalan keluar dari Allah, maka maksimalkan ibadahmu pada saat kamu sedang senang. Kemudian juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai. Hadis ini menjelaskan tentang
mendahulukan hal-hal yang apa yang Allah wajibkan dari yang sunnah. Jadi yang wajib itu diperindah semaksimal mungkin. Anda kalau mau sholat, bajunya nyaman, bau badan, kondisi badannya nyaman. Beda orang yang bangun sholat malam, bangun ngantuk-ngantuk cuma wudhu, bajunya sembarangan, sejadahnya kotor. Dengan orang, dan dia juga tidurnya telat, di atas jam 12, jam 1 malam, ngantuk-ngantuk bangun, dapat pahala. Beda dengan orang yang tidur sudah diprogramin. Ini jam 10 malam saya harus tidur nih. Jam 11 maksimal sudah tidur. Jam setengah 4, jam 3 saya bangun. Bangun itu mandi, pakai sampo, pakai sabun. Merasa memang mencoba memberikan yang terbaik untuk itu, niatkan untuk ibadah ya, memang kita untuk niat. Seperti kalau bagaimana sih kalau seseorang di antara kita mau bertemu dengan tokoh masyarakat yang undang dia, misal teman-teman di sini diundang, nggak usah kepada oleh presiden, oleh gubernur aja deh, oleh wali kota, diundang, besok diundang datang ke kantor. Pada saat kita mau pergi ke sana, kita akan mandi biar segar, kita akan pakai roll on, kita akan pilih baju yang rapi, disetrika. Bagaimana bisa kita lakukan perbuatan itu semua dan kita tidak lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya kita berpikir, Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, janganlah seseorang di antara kalian memberikan untuk Allah di jalan Allah, gitu kan? Sesuatu yang dia malu kalau dia berikan kepada pejabat satu kaum. Begini maksudnya. Coba kalau Anda diundang tadi sama wali kota telepon khusus, datangnya besok ke kantor saya, datangnya besok ke rumah saya, dan pesannya wali kota, bawain saya buah, misal, bawain saya buah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, Anda akan beli buah di mana dan jenis buah apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda akan pilih buah di pinggir jalan? Apakah Anda akan letakkan buah itu di kresek yang Anda bawa ke wali kota? Anda akan cari toko yang terbaik, buah yang terbaik nggak cukup. Pakai keranjang, bungkus plastik, pakai pita. Coba pertemukan ini dengan ibadah yang kita kerjakan kepada Allah, seperti bakti dengan orang tua. Kalau Anda dipesan sama ibu atau ayah, nah tolong beliin buah. Di mana Anda beli buah? Bagaimana Anda letakkan buah itu? Di pinggir jalan. Mungkin kalau tukangnya bilang, ini sedikit ada rusak, nggak apa-apa, masukin aja. Bawa pakai keras, saya kasih orang tua kita. Padahal orang tua itu bakti. Itu termasuk wasilah, perantara kepada Allah, sehingga kita dekat dengan Allah. Allah yang perintahin kita. Mestinya kata Urwah, kalian harus malu memberikan sesuatu di jalan Allah, yang kalau kalian berikan sesuatu itu pada pemimpin kaum, kalian malu. Mesti kita kasih. Kenapa kita nggak kasih seperti itu buat orang tua kita misalnya, yang terbaik? Seperti itu, gitu kan? Berikan sesuatu yang terbaik. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, usahakan lakukan maksimal, terutama hal-hal yang diwajibkan. Perindah sholatnya, diperindah, memang diprogramin. Sebelum azan jangan lari-larian, atau pas sudah iqamah, memang diprogramin. Ini penting, jadikan hal yang penting dalam hidup kita. Kita selalu mau berusaha on time kerja, on time misalnya memakan, karena kita anggap itu penting dalam program hidup kita. Begitu lapar saya harus makan, begitu buka kulkas harus ada makanan. Kita jadikan program penting tuh. Kita nggak jadikan program yang penting seperti itu ibadah kepada Allah, keliru nih. Dan itu dijadikan sebagai program, bisa kita jadwalkan dalam hidup kita. Jadi nanti sholat itu kita betul-betul berusaha untuk tidak ditinggalkan. Kalau dari takbir sampai salam semuanya dengan kehusyuan. Semua berusaha dari subhana, dari doa iftitah, al-fatihahnya, semua per hurufnya. Dia target saya mau dapat pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Mengatur kosakatanya yang rapi, gerakannya yang rapi. Sebagaimana kita kalau menghadap kepada pejabat kaum, kita malu kalau baju kita lusuh. Kita malu kalau ada kata kita satu yang kepelintir. Kita lagi ngomong kepelintir kata-katanya jadi nggak baik. Malu kita. Berusaha mungkin diulang-ulang kata-kata itu. Sebelum bertemu dengan pejabat kaum, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Seorang hamba terus berusaha setelah yang wajib-wajib, dia terus mengejar amal-amal sunnah yang saya perintahkan sampai saya mencintainya. Dalam hadis lain ditambah riwayat lain, "Fa idza ahbabtuhu kuntu lahu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yaduhu alladhi yabtishu bihi
wa rijluhu alladhi yamshi alaih. Kalau dia mendekatkan diri kepada saya dengan amal-amal sunnah kata Allah, lalu sampai saya mencintainya, kalau saya mencintainya saya akan menjadi pendengaran yang dia gunakan mendengar, matanya, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, tangan yang dia gunakan untuk menjamah, dan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan kontrol dan awasi dia. Lakukan yang terbaik. Jangan asal jadi, saudaraku, nggak bisa. Ya, betul-betul yang terbaik. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun kalau kita lakukan terbaik. Ada orang masak, dua orang masak, sama bahan-bahannya. Yang satu asal jadi, ceplak-ceplok saja, main taruh sembarangan, mau matang, mau enggak, terserah. Garamnya mau lebih, mau enggak. Dengan yang satu rapi. Kadarnya ada, garamnya 1 sendok. Ini nanti apinya besarnya begini. Lain, rasanya langsung berubah. Padahal sama jenisnya, gitu kan? Beda. Maka kita harus tahu. Makin baik kita berikan kepada Allah, makin besar juga pahalanya. Kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman hadis qudsi, wa in taqarraba minni shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu minhu ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Dan sekiranya ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, sedikit saja kita paksakan diri untuk ibadah kepada Allah, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jadi Allah berikan, maksudnya bahasa sederhananya, kalau kau sedikit saja berusaha, sedikit mempertahankan, coba khusyuk, saya akan kasih kamu itu. Ada, tapi upaya kamu sejengkal, saya kasih kamu sehasta, gitu kan? Lebih panjang. Kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya sambil berlari. Artinya Allah Subhanahu wa taala merespon tuh. Kita mau bangun sholat malam, bangun, upaya, paksain. Nanti Allah respon tuh. Allah balas dengan keimanan yang mungkin keimanan itu kalau dihitung dengan kadar kita sholatnya nggak seimbang. Tapi Allah kasih keimanan itu. Jadi sedikit kita mendekatkan diri, banyak respon dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa rasakan kenikmatannya. Beliau mengatakan terdapat pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Ini saya tidak ulangi lagi karena sudah sering saya sebutkan. Di mana yang satu bertawassul dengan baktinya kepada orang tuanya, lalu yang satu bertawassul dengan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dari perzinahan, dan yang ketiga bertawassul dengan mengembalikan hak orang lain kepada pemiliknya setelah ia mengembangkannya. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, lihatlah kembali amal-amal soleh yang pernah kamu lakukan semata-mata karena Allah, lalu berdoalah kepada Allah dengan menjadikan amal soleh itu sebagai wasilah. Mudah-mudahan Allah memberi jalan keluar dari gua ini. Lalu mereka pun berdoa dan bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah mereka lakukan. Maka batu besar yang menutup pintu gua pun bergeser dan akhirnya mereka dapat keluar dari gua dengan selamat. Artinya bisa kalau Bapak Ibu lagi ada masalah nih, sakit misalnya, bangkrut usaha, ada cobaan yang berat, bisa kita coba muhasabah, kira-kira amal soleh apa sih yang pernah kita lakukan yang menurut kita bagus sekali. Mungkin kita pernah bakti dengan orang tua, satu waktu kita pernah jemput orang tua kita kemana, mungkin kita pernah memberikan bantuan kepada fakir miskin yang minta, mungkin kita pernah membantu tetangga yang sedang sakit bawa ke rumah sakit, mungkin kita pernah masuk masjid kemudian menyumbang, belum pernah kita nyumbang sebesar itu misalnya. Mungkin dan mungkin semua amal soleh yang kita pernah lakukan, kita boleh mengatakan, ya Allah, amal ini ya Allah yang pernah saya lakukan, kalau memang kau terima ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Itu kurang lebih gambaran daripada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang masalah 3 orang yang terkurung di gua. Kemudian sabda Nabi SAW juga kita disuruh memperbanyak sujud. Tadi sudah saya jelaskan di dalil Al-Qur'annya, tapi ini dalil hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu bin rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Dan ini tadi saya bilang, saya janjikan ada kisah orang yang terkenal dengan sajjad. Itu adalah Sufyan Tsauri. Saya pernah kalau tidak salah sebutkan ceritanya, tapi saya review kembali. Sufyan Tsauri adalah salah satu ulama besar, dikenal dengan alimnya ulama, pimpinannya ulama di Mekah. Semua ulama-ulama di Saudi, ya bukan Saudi, di negara Islam, di wilayah Islam waktu itu semua datang belajar dengan Sufyan Tsauri, terkenal gurunya para ulama. Dan salah satu julukannya adalah sajjad. Dia kalau sujud, dia nggak angkat kepalanya sampai hajatnya Allah kabulkan.
Sujud terus dengan Allah SWT, luar biasa. Satu waktu datang suratnya khalifah kepada dia, suruh Sufyan ats-Tsauri harus menjadi hakim. Harus jadi hakim. Ditolak sama dia nggak mau jadi hakim. Jadi hakim ini masalah. Jadi perlu Bapak Ibu tahu, bahasa saya ini sederhana, tapi mudah-mudahan Allah membuat kita faham dan kita mengamalkannya. Jangan pernah siapkan musuh dan juga dosa yang akan memberatkan timbangan kita hari kiamat. Jangan siapkan musuh yang akan bermasalah dengan kita hari kiamat. Jangan juga memberatkan timbangan dosa kita hari kiamat. Dari sekarang. Jangan punya masalah sama orang. Ada masalah sama orang, minta maaf walaupun dia tidak minta maaf. Kita duluan. Kita sudah selamat. Di akhirat dia masih ada masalah kalau tidak minta maaf. Kita selesaikan dulu masalah ini. Karena bahaya nih, berat. Kalau kita mengambil duit di dunia ini sekian, tidak bisa lagi kita bayar dengan jumlah sekian di akhirat. Kalau kita ambil 2 juta misalnya, di akhirat 2 juta rupiah sudah nggak berlaku. Harus diganti dengan 2 juta pahala. Jadi kita harus hati-hati sekali, nggak boleh macam-macam. Begitu pula kita jangan memperberat amal timbangan dosa kita. Jangan terus-menerus dosa itu dipelihara. Nggak baik itu, seperti barang busuk. Untuk apa gitu? Hilangkan semua, jangan ada dosa. Kalau dulu kita melakukan istighfar kepada Allah, sekarang ke depannya selama masih hidup, hilangkan itu. Jangan beratkan timbangan dosa kita, beratkan timbangan amal kita. Ya. Perbanyak orang yang bisa kita dapat syafaatnya hari kiamat. Berteman para mujahidin, berbakti dengan orang tua, ya kan gitu. Orang-orang soleh yang mudah-mudahan nanti mereka pada saat lolos di akhirat kita butuh, kita diberikan syafaat pertolongannya. Itu yang kita siapkan. Jangan yang lainnya, nggak baik gitu. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, waktu dituliskan surat oleh khalifah, lari. Dia nggak mau. Khalifah tawarkan gaji sekian, tawarkan pekerjaan, tawarkan kereta kencana, istana yang besar. Nggak mau. Ini jadi hakim. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, hakim ini, kalau dia jadi hakim, hakim itu pada zaman itu lebih tinggi daripada khalifah. Karena dia bisa menghakimi khalifah pun. Khalifah kalau salah pun, raja dia yang hukumi. Luar biasa. Kalau kita kan mungkin sekarang masih dibedain ya. Mana yang harus, mana yang konstitusi, mana yang tidak. Tapi ini enggak. Memang dia hakim satu. Masyarakat biasa sampai raja semua dia yang hakimi. Ditolak sama Sufyan ats-Tsauri, enggak mau. Ditanya kenapa? Enggak, saya enggak mau. Sedikit saya salah ini, hukumi orang, ada musuh saya hari kiamat, saya enggak mau. Tolak, gaji besar, enggak mau, jabatan, nama harum, enggak mau. Karena khalifah merasa tertantang, khalifah bilang apa? Tangkap dia. Harus jadi khalifah, harus jadi hakim, paksa. Dicari sama orang-orang, begitu Sufyan ats-Tsauri tahu, Sufyan ats-Tsauri bilang, saya tidak mau, jangan dipaksa. Lari dia dari Mekah. Oh, zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu. Larilah dia. Lari dari kota, dari desa ke desa, jalan kaki. Nggak ada yang tahu dia. Lari sampai tiba di negeri Yaman. Sampai tiba di negeri Yaman. Waktu itu khalifah mengeluarkan instruksi, siapa yang tangkap Sufyan ats-Tsauri, hidup atau mati, dapat 1 peti emas. Sampai mati pun datangkan kepada saya. Khalifah tantang, semua tersebar berita pada saya. Tapi orang banyak nggak tahu mukanya. Karena zaman dulu nggak ada foto, dia cuma di orang Mekah saja yang kenal gitu. Sampai dia tiba di Yaman, dia kerja di satu kebun kurma. Ada kebun kurma besar, dia masuk, dia melamar. Si pemilik kebun kurma bilang, kamu ini siapa? Jadi bukan ditanya namamu siapa ya, dengan hikmah Allah ditanya kamu ini siapa. Dia jawab dengan bahasa politis, dia mengatakan saya hamba Allah, saya Abdullah, gitu kan. Abdullah si pemilik kebun kira ini namanya dia. Karena bukan ditanya namanya, siapa kamu? Dia bilang saya Abdullah, hamba Allah. Baik, ditanya kenapa saya mau bekerja, cari kerjaan. Dari mana? Kau dari Hijaz, Hijaz itu Mekah sama Madinah. Dulu dia makan Hijaz. Baiklah bekerja. Kisahnya adalah 3 bulan setelah kerja di kebun kurma tersebut, si pemilik kebun tanya, panggil, wahai Abdullah kesini. Sufyan ats-Tsauri datang, rahimahullah. Begitu datang ditanya, saya mau tanya, apa bedanya antara kurma kami di Yaman ini dengan kurma kalian di Hijaz, kurma kalian di Mekah sama Madinah itu? Apa bedanya? Kata Sufyan ats-Tsauri, demi Allah saya nggak tahu. Karena saya tidak pernah tahu rasanya kurma kalian di Yaman. Tidak pernah saya makan kurma Yaman selama saya nggak pernah rasa. Kata pemilik kebun sambil sedikit nyindir gitu.
Dia bilang, kamu kerja 3 bulan, turunin kurma dari pohon saya, sortirin, ngangkat-ngangkat ini. Kamu nggak pernah makan 1 butir pun dari kurma saya? Dia bilang, demi Allah 1 butir pun saya tidak sentuh. 1 butir kerja di kebun kurma nggak mau berani makan karena belum. Dia bilang, karena Anda belum pernah mengizinkan atau menyuruh saya memakannya. Berapa banyak kaum muslimin kerja di toko kue habis kuenya orang dimakan. Berapa banyak kita kerja di kantor main sembarangan saja, kertas pulpen, kita nggak pernah pikir, ini kan punya perusahaan, nggak apa-apalah, kasih bagi-bagi ke keluarganya. Apa ini, mana boleh? Hukum syariah nggak boleh haram. Dari mana hak Anda tuh ngambil pulpen dari kantor bawa ke rumah dikasih ponakannya? Nggak boleh. Nota-nota main sembarangan, kertas main buang, itu amanah, mana bisa? Perhatikan Sufyan ats-Tsauri nggak pernah sentuh 1 butir kurma dimasukkan di mulutnya, gitu kan? Karena tidak pernah disuruh makan. Apa kata yang pemilik kebunnya? Apa kau mau contohi zuhudnya dan waraknya Sufyan ats-Tsauri? Dia nggak tahu kalau ini orangnya nih, gitu kan? Maka Sufyan diam saja, dia pergi kembali kerja. Tuan yang punya kebun ini pergi ke sahabatnya di sebelah, kebun sebelahnya. Lalu dia bilang, cerita sama temannya, ini ada 1 pegawai saya itu unik tuh. Masa 3 bulan kerja di kebun saya nggak pernah rasa kurma kita 1 butir pun. Jadi betul-betul dia mau mencontohi waraknya, kedekatan diri kepada Allah seperti Sufyan ats-Tsauri. Temannya yang punya kebun sebelah ini jeli, dia tanya, bagaimana cirinya pegawaimu itu? Oh, cirinya begini. Itu orangnya itu yang dicari sama khalifah, tangkap dia, 1 peti emas nih. Begitu mereka kembali sudah tidak ada, sudah pergi Sufyan ats-Tsauri, kembali ke Mekah. Begitu kembali ke Mekah, murid-muridnya semua datang sambut, mulai mau belajar, mau tanya semua. Tapi mereka bilang, ini kalau khalifah dengar bahaya nih. Kata Sufyan ats-Tsauri, saya sudah capek untuk melarikan diri. Urusan saya dengan Allah dan dia. Bertiga nih. Ini bahasa luar biasa nih. Antara saya sama Allah dan dia. Ini bahasa punya bobot yang luar biasa. Kalau Anda punya iman, Anda tahu bobotnya kalimat ini. Artinya, kita lihat nih, siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi Allah yang tentukan di tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Maka khalifah dengar nih, Sufyan ats-Tsauri sudah di Mekah. Kata khalifah, jangan ada yang sentuh dia. Saya akan tangkap sendiri dan saya akan gantung dia di dekat Ka'bah. Kata temannya, Sufyan ats-Tsauri, ada 1 temannya yang meriwayat dalam riwayat ini mengatakan, Sufyan ats-Tsauri terkenal dengan sajjad. Kalau sujud luar biasa, nggak mau angkat kepalanya kecuali hajatnya selesai. Dia nikmatin betul sujud itu. Dia bilang, saya tawaf, kata temannya. Tawaf saya yang pertama, Sufyan ats-Tsauri sujud pertama di rakaat pertama. Saya selesai 1 tawaf, dia masih sujud di sujud yang pertama. Yang kedua, masih sujud yang pertama. Sampai 7 kali tawaf, dia masih sujud yang pertama. Sujud pertama di rakaat pertama. Kata temannya, saya kembali duduk di sebelahnya. Saya tahunya ini sujud pertama, karena setelah itu dia sujud lagi yang kedua. Ketika 2 rakaat dia sholat, gitu kan. Ternyata sujudnya masih ada 3 setelahnya, berarti ini baru sujud pertama ini. Sujud luar biasa sampai 7 kali tawaf. Lalu kata dia, setelah selesai Sufyan ats-Tsauri sholat, berdiri menuju ke Ka'bah, lalu dia memegang dinding Ka'bah sambil mengatakan, ya Tuhanku, aku bersumpah atas namamu, jangan buat khalifah masuk di Mekah. Yang terjadi apa jemaah sekalian? Dalam kisah ini, khalifah sampai di perbatasan Mekah meninggal dunia. Kisah nyata tentang kesolehannya beliau gitu. Tapi kita lihat bagaimana kedekatan diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan bergantung pada manusia, pada raja yang kita anggap perkasa atau rumah yang kokoh. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pencipta kalian, penyiap rezeki kalian yang non-stop, tidak pernah habis stoknya, dan dia sekuat-kuat tempat bersandar. Jadi orang kalau dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala sudah luar biasa. Sama Allah saja, mau makan sebut nama Allah, syukuri alhamdulillah, bertambah terus nikmat itu. Terus, ya, tidak ada masalah. Maka ini penting untuk diketahui. Kemudian ucapan Nabi SAW dalam berdoa, beliau mengajarkan kepada kita, dan Allah SWT tentu yang ajarkan bagaimana kepekaan seorang hamba. Kita begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, nanti di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan itu Allah bukakan banyak hal-hal yang orang lain mungkin tidak biasa kerjakan. Misal gini, kita biasa berdoa nih, coba rutinkan doa itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, sering muji-muji Allah. Perhatikan dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan dalam sebulan, nanti ada terlintas di benak kita,
Kalimat-kalimat memuji Allah yang sebelumnya kita tidak terfikir. Seperti doa sebagian salaf pada saat sujud di malam hari, mereka mengatakan, wahai Zat yang telah mengizinkan aku meletakkan dahiku di tempat sujud ini. Kalimat ini pernah kita berpikir gak? Wahai Zat yang mengizinkan nafasku, aku bisa menarik nafasku ini. Wahai Zat yang telah mengizinkan seluruh urat-uratku, darahku, sujud kepadanya dengan di telapak tanganku di tubuhku. Wahai Zat yang mengizinkan kalimat-kalimat keluar dari lidahku. Dan kemudian wahai Zat yang telah memberikan aku segala nikmat yang telah berikan kepadaku. Maka aku bersyukur kepada atas nikmat ini. Dan aku memohon kepadamu dengan kemuliaan untuk mengangkat permasalahanku. Jadi memuji Allah SWT dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, pekahnya kita terbiasa berdoa membuat datangnya jenis-jenis zikir, jenis-jenis doa yang orang lain mungkin tidak terfikir. Ada kalimat yang kadang-kadang kalau kita dengarkan dari para ulama-ulama kita, saya sering temukan subhanallah dari beberapa imam-imam di Masjid Haram pada saat mereka baca kunut misalnya. Doa-doa yang diucapin itu ada yang memang doa-doa itu sudah disunnahkan Nabi SAW. Ada puji-pujian yang kelihatan mereka yang sebutin tuh. Mereka yang sebutin. Dan puji-pujian itu memang sangat mulia gitu. Kita mungkin tidak terlintas sebelumnya gitu kan. Jadi seperti misal mengatakan wahai Tuhan, wahai Allah yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahai Allah, aku memohon dengan menggunakan namamu yang kalau aku ucapkan nama itu, maka Engkau akan ijabah seluruh doaku. Dengan ucapkan namamu itu, maka Engkau akan ampuni semua dosa-dosaku. Namanya kita tidak sebutkan, tetapi dia mengatakan aku memohon dengan namamu yang kalau diucapkan nama itu, Engkau langsung ijabah doa. Artinya saya tidak tahu nama apa itu. Tapi aku memohon dengan namamu, ya Allah, nama apa saja yang kau sudah tentukan. Kalau aku ucapkan langsung kau ijabah doaku. Kalau aku beristighfar kau langsung ampuni. Jadi kalimat ini bobotnya luar biasa nih gitu kan. Nah terbiasanya kita mengerjakan satu ibadah seperti itu. Terbiasanya kita membaca Al-Quran akan membawa kita melakukan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran yang mungkin orang belum terfikir sebelumnya. Seterusnya begitu. Makanya kata Nabi SAW membaca doa. Sebenarnya doa ini dalam hadis siapa yang membacanya, kalau dia lagi sedih pasti Allah akan ubah kesedihannya menjadi kegembiraan. Nabi SAW mengatakan, As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Jadi di sini langsung dimasuk ke dalam doanya, beliau mengatakan, karena ini ada sebelumnya tentu kalimat-kalimat, tapi dia mengatakan langsung masuk inti bahasan, Allahumma as'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak. Aku meminta ya Allah atas namamu yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang kau telah memberikan nama itu pada dirimu sendiri, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau telah turunkan dalam kitabmu, au allamtahu ahadan min khalqik, atau ada yang kau ajarkan kepada beberapa hamba-hambamu, au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama itu kau masukkan di dalam ilmu gaibmu di langit sana, antaj'al Qur'an al-azim rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai penghibur hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa jala'a huzni, dan hilangnya kesedihanku, wa dhahaba hammi wa gammi, dan juga penghapus keluh kesahku. Jadi ini doa kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka niscaya Allah akan menggantikan kesusahannya menjadi kesenangan. Kemudian dikatakan sabda Nabi SAW diangkat oleh beliau juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, laqad sa'ala hadzal bismillahil a'zam alladzi ma su'ila bihi illa a'ta wa ma du'iya bihi illa ajab. Datang seseorang laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya menggunakan nama Allah yang kalau saya pakai langsung diterima sama Allah. Nabi SAW menyuruh dia menggunakan istilah Allahumma, namanya Allah. Jadi semua dari Asmaul Husna itu yang paling agung adalah Allah. Dan sering kalau ditekankan dengan pemastian takkid dikatakan Allahumma. Allah tambah mim, gitu kan? Jadi dibaca Allahumma. Waktu orang itu berdoa dengan menggunakan nama Allah, kata Nabi SAW, orang ini telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang tidaklah dimohon Allah dengannya kecuali Allah ijabah berikan, dan tidak diseru Allah dengannya kecuali Allah akan kabulkan. Poin yang ketiga dan dalil yang terakhir dalam masalah wahyu, dalil nakli ini adalah adapun tawassul para nabi yang dicatat di dalam Al-Quranul Karim, dan tawassul mereka adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah serta dengan amal soleh, tidak ada yang selain itu. Seperti contohnya
Nabi Yusuf alaihissalam di dalam tawassulnya mengucapkan surah Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Waktu Nabi Yusuf minta dimatikan secara husnul khatimah dalam keadaan Islam, beliau mendahului doanya dengan tawassul, ya, menjadikan perantara amal soleh yang dianggap paling dekat, paling baik. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku kerajaan. Jadi waktu itu kan Nabi Yusuf sudah menjadi Raja Mesir. Jadi dia sebutkan dulu itu, ya Allah yang telah memberikan aku kerajaan di Mesir. Kalau antum misalnya punya jabatan tertentu, ya Allah yang telah memberikan aku jabatan ini, misalnya gitu kan. Dan yang telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Rabb, pencipta langit dan bumi, engkau lah pelindungku di dunia akhirat. Maka dia bilang doanya setelah itu, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan satukanlah, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Zannun, Nabi Yunus alaihissalam, pada saat dia masuk di mulutnya ikan hiu, ikan paus, kita tahu surah Anbiya ayat 87 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia tahu adalah keimanannya kepada Allah, dia yakin Allah itu tidak ada Tuhan selain dia, maka dia menggunakan di awal doanya, la ilaha illa anta, tidak ada lagi Tuhan selain kamu ya Allah, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya salah nih, maafin saya. Kemudian juga dikatakan surah Al-Qasas ayat 16, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah aku telah menzalimi diriku maka maafkanlah, menggunakan istilah atau nama Rabbi, ya Tuhanku, ya juga termasuk memanggil istilah ini. Kemudian juga dia berkata dalam surah Ghafir ayat 27, inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian yang dari orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. Jadi waktu itu Fir'aun menolak terus, berusaha membunuh terus Musa dan pengikutnya. Maka Nabi Musa alaihissalam menjadikan kejahatannya Fir'aun, gitu kan? Kata Nabi Musa alaihissalam, ya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian. Tuhan kita cuma satu, kepada Bani Israel. Dari setiap orang, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari hisab. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, perintah Allah Ka'bah itu, dia mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dalam surah Al-Baqarah 127, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah jelas Allah yang perintahkan, sudah diikuti semua syarat-syaratnya, tapi masih juga bertawassul dengan Allah dengan cara menyebutkan, ya Allah terima nih, ya Allah terima salat, bubar dari salat kita bilang Rabbana taqabbal minna, habis puasa Rabbana taqabbal minna, habis baca Quran Rabbana taqabbal minna, ini juga termasuk. Kemudian Nabi Adam dan Hawa, ini dalil terakhir dalam dalil naqlinya, surah Al-A'raf ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia akui kesalahannya baru dia berdoa, gitu kan? Rabbana zalamna anfusana, habis makan buah khuldi, maka dia mengakui, ya Allah kami zalimi diri kami salah nih. Kalau engkau tidak memaafkan kami karena kami sudah mengaku salah, maka pasti, dan kamu tidak kasihani kami, termasuk pasti orang-orang yang rugi. Jadi di sini dia bertawassul dengan doanya itu sendiri. Kemudian kita tutup dengan dalil-dalil akli, dan ini nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan sambung ke pasal ke-15. Ini berentetan nih. Kalau pasal ke-13-nya kemarin itu tentang tauhid ibadah. Bagaimana itu ibadah pada definisinya, yang sekarang malam ini kita bahas tentang jenis-jenis cara mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik kepada Allah. Nanti yang pasal ke-15 kita bahas tentang wali Allah dan wali syaitan. Nanti orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sampai pada tingkat kewalihan, dan akan kita panjang lebar bahas itu. Kita tutup dengan 3 poin dalil akli. Secara akal, kalau memang harusnya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan yang terbaik. Yang pertama, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala dan kefakiran serta ketergantungan manusia kepadanya adalah merupakan perkara yang mengharuskan tawassulnya sang hamba yang hina dina lagi fakir kepada Rabb Tuhan yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala agar hamba yang lemah lagi hina diri selamat dari apa saja yang menakutkannya dan apa yang agar meraih apa yang didambakan dan dicita-citakan. Jadi kelemahan kita ini membuat kita tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti memang ada sunnah kauniyah yang tidak bisa kita bantah.
pergantian siang malam, adanya hidup ada mati, adanya muda ada tua, yang sudah sering saya sebutkan, itu menandakan ada sistem yang Allah ciptakan yang kita tidak bisa lepas darinya. Maka berarti kita butuh dengan Allah, maka mengharuskan kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kealpaan pengetahuan sang hamba, maksudnya kejahilan dia. Hamba tidak tahu, ya, kita sebagai manusia tidak tahu akan apa yang dicintai Allah. Kita nggak pernah tahu Allah tuh suka apa sebenarnya dan apa yang tidak dicintainya, baik berupa perbuatan ataupun perkataan, adalah merupakan perkara yang memastikan bahwa wasilah jalan menuju kepadanya terbatas pada hal-hal yang diajarkan atau disyariat oleh Allah dan pada yang dijelaskan oleh Rasulnya Muhammad SAW, berupa ucapan-ucapan baik dan amal-amal soleh yang boleh dikerjakan atau ucapan-ucapan buruk dan amal-amal yang tidak terpuji yang harus dijauhi dan ditinggalkan. Jadi secara akal kita tahu Tuhan kita Allah, tapi kita nggak tahu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, kecuali melalui syariatnya. Maka cara yang terbenar adalah pada saat kita mau dekatkan diri dengan Allah dengan mengikuti syariatnya. Karena banyak orang ya, di Indonesia ini banyak orang-orang yang mengaku alim, mau beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti syariatnya Allah. Menganggap syariat itu untuk orang awam. Ini levelnya ada sendiri. Cara dekatkan diri dengan Allah dengan cara dia sendiri. Bahkan bisa komunikasi dengan Jibril, bisa melihat si fulan dan si fulan. Ini semua aneh-aneh. Dengan mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan tenaga dalam. Kalau Nabi SAW bolehkan tenaga dalam, menggunakan tenaga jin. Di perang Badar, perang Uhud, pakai aja tenaga dalam, terlempar semua orang kafir. Tapi pakai pedang, pakai anak panah, manusiawi. Jangan berinteraksi dengan jin-jin semua itu. Jadi ada orang dekatkan diri dengan begitu. Bahkan di Indonesia ada pesantren, tidak dianggap santri kecuali dia sudah harus bisa ngobrol, punya khadam, punya jin yang harus menemani dia. Nabi SAW tidak pernah berhubungan dengan mereka, para sahabat tidak pernah berhubungan, dan kalau datang disuruh usir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan malah dipanggil, bukan malah dikasih sajen. Nah ini karena mereka mau dekatkan diri dengan Allah tidak pakai hukum syariatnya Allah. Ini secara akal. Mestinya kita tahu dan kita ikuti apa yang Allah cintai sebagai pencipta dengan cara mengikuti syariatnya. Yang terakhir, kedudukan tinggi seseorang seperti kedudukan seseorang nabi atau ulama ataupun wali bukanlah hasil usaha manusia dan juga bukan hasil perbuatannya, tapi karunia dari Allah. Allah yang tunjuk dia jadi nabi, Allah yang tunjuk dia, pandu dia, berikan sentuhan dalam hatinya sehingga dia mau beribadah sampai pada tingkat dia walinya Allah. Dan ini mengharuskan ya, hal tersebut tidak boleh digunakan untuk bertawassul kepada Allah. Tidak boleh nabi-nabi dan ulama-ulama itu kalau sudah mati dijadikan perantara dengan Allah. Karena itu pilihan Allah sebenarnya kepada mereka saja gitu. Ini secara akal kata beliau, karena kedudukan seseorang walaupun sangat agung bukanlah merupakan suatu amal kebaikan ketaatan bagi orang lain untuk digunakan mendekatkan diri kepada Allah dan bertawassul. Karena jika ia telah berbuat dengan anggota badannya atau hartanya untuk membentuk kedudukan atau kemuliaan seseorang, maka yang demikian itu boleh ia jadikan tawassul kepada Allah, karena hal seperti itu dibolehkan dari hasil usaha dan jerih payahnya yang ia lakukan semata-mata karena Allah dan hanya berharap ridhonya. Alhamdulillah sudah selesai, mudah-mudahan Allah berkahi majelis kita ini, dan tentu saja kita berharap kepada Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha pengasih lagi maha penyayang untuk mengampuni semua, menggantikan semua dosa-dosa kita menjadi pahala, seluruh amal-amal kita yang sudah kita lakukan dan yang belum kita lakukan diterima olehnya, dan juga orang yang belum dapat hidayah diberikan petunjuk, orang yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya, dan seluruh muslimin dimanapun mereka berada di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di Irak, diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Islam di tangan mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka baik dengan doa kita seperti ini, jasad kita dan juga dengan harta kita, dan semoga Allah SWT dengan kemahamurahannya menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan hadir di majelis ilmu begini dijadikan juga ditambahkan di timbangan amal yang soleh pada hari kiamat nanti. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.